Oke guys, halo semua, welcome back lagi di channel gue, pastinya di channel The Felix TM. Oke, di video kita kali ini gue bakal membahas suatu hal yang cukup menarik banget buat kalian. Jadi kita bakal langsung saja, tapi sebelum itu jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya biar gue sering-sering upload dan hati gue pastinya semakin tenang coy. Oke. Jadi, di video kita kali ini gue bakal kembali lagi untuk membahas game Rise of Eros lagi. Dan hari ini gue bakal kasih kalian review dan juga tips build untuk persona kita yang terbaru. Jadi persona yang akan kita bahas di sini adalah si Eye of Lilith Kellyra coy. Nah, jadi dia merupakan persona terbaru yang kalian bisa dapatkan dengan cara beli menggunakan uang asli atau menggunakan kartu kredit. Jadi persona ini tidak bisa disummon ya. Jadi itulah kenapa kalian kalau mau dapat ini persona diwajibkan menggunakan uang asli alias gesek atau top up gitu coy. Nah, jadi ya langsung saja kita bakal review dulu. Nanti gue bakal kasih kalian tips build-nya seperti apa. Jadi langsung saja kita masuk di sini ke pembahasan, dimana untuk personanya di sini gue bakal langsung bahas di bintang 6 karena semua kemampuannya dia akan muncul kalau udah full bintang 6. Jadi pertama di sini untuk basic attack-nya dia akan memberikan damage bertipe single target dengan total 600 plus 350% berdasarkan attack. Kemudian di sini dia juga punya efek pasif di mana jika seandainya si caster itu menyerang musuh atau si Kellyra-nya ini menyerang musuh, dan untuk setiap stack dari operation-nya itu akan meningkatkan damage-nya sebesar 5%. Dan untuk efek operation di sini, setiap stacknya itu akan mengurangi damage output yang seharusnya diterima sama si Kellyra ya. Kemudian di sini dia juga akan meningkatkan damage taken sebesar 10%. Jadi peningkatan damage sebesar 10% untuk setiap satu stacknya. Ini cukup bagus ya. Dan untuk di sini ya, stacknya itu bisa mentok sampai angka 10. Jadi kalau ditotalkan semua dia bisa mengurangi damage output sebesar 50% dan juga bisa meningkatkan damage taken lagi sebesar 100% kalau sudah full stack ya di angka 10. Ini cukup bagus ya, karena gue mengira awalnya ini stacknya hanya stack biasa saja, tidak menghasilkan efek apapun. Tapi ternyata ekspektasi gue dipatahkan dan stacknya ini bisa menghasilkan tambahan damage dan juga bisa mengurangi damage juga sekalian. Ini cukup bagus gameplaynya dari efek operationnya. Berikutnya di sini kita masuk ke pembahasan skill spesialnya, di mana ada 100% chance untuk memberikan 3 stack operation dan juga 1 phantom untuk target bertipe single ya. Oke. Kemudian di sini ada 100% chance lagi memberikan efek frostbite selama 2 putaran, di mana untuk status efeknya akan memberikan damage dengan total 150% dari attack-nya si Kellyra. Di sini kemudian ada tambahan 100% chance lagi untuk berikan efek burn kepada targetnya. Di sini untuk efek burn itu akan berikan damage dengan total 150% dari caster attack setiap putaran. Jadi ya ini bagus juga ya. Efek debuff-nya banyak banget coy. Kemudian di sini untuk skill spesialnya juga memiliki efek pasif tambahan, yang mana saat giliran musuh itu bergerak dan jika seandainya musuh tersebut memiliki efek phantom di dalam dirinya, nanti Kellyra akan memberikan damage kepada musuh tersebut dengan total 800 plus 500% berdasarkan attack. Kemudian efek dari phantomnya akan hilang langsung setelah si Kellyra menggunakan skillnya. Jadi untuk menghasilkan efeknya benar-benar sangat mudah. Ini gameplaynya gue bisa bilang bagus ya untuk skill spesialnya. Dan efeknya banyak banget coy. Ini gue yakin kayaknya si Kellyra terbaru ini lebih condong buat main tim DOT ya, karena efek debuffnya banyak nih. Apalagi ada efek burn. Jadi
kita bisa trigger gameplaynya menggunakan Lin yang versi Overflowing Grace. Gue yakin ini timnya bakal enak banget coy kalau kalian main tim DOT dengan dia ya. Oke. Kemudian di sini kita lanjut lagi ke ultimate skillnya, yang mana untuk skill ultimate dia akan berikan damage bertipe area dengan total 180% berdasarkan attack. Oke, ini udah damage yang cukup normal ya untuk persona yang bisa menghasilkan damage bertipe area. Kemudian di sini jika seandainya untuk operation di setiap musuh itu minimal ada 1 stack ya. Jadi sebelum si Kelera ini akan menyerang, nanti damage-nya itu akan meningkat sebesar 50%. Oke. Kemudian ada 100% chance lagi untuk memberikan efek operation. Untuk stack-nya itu 1, kemudian phantom-nya juga 1 ya untuk targetnya. Oke. Untuk efeknya di sini gue belum tahu apakah stack dari operation-nya ini bisa dikasih ke semua musuh atau cuma single target doang. Karena di sini kan ada phantom juga guys ya. Jadi kalau misalnya ini bisa dikasih ke semua musuh langsung, itu berarti ini sangat OP banget gameplaynya. Karena jika setiap musuh itu gilirannya mau gerak gitu coy, nah nanti si Kelera ini bakal nyerang dia gitu loh. Nah jadi ini gue belum tahu nih apakah untuk efeknya akan diberikan ke semua musuh langsung phantomnya sama stack operationnya ini atau cuma random target yang tipenya single doang. Itu gue belum tahu ya secara pasti. Tapi jujur kalau misalnya ini bisa menghasilkan efek phantom untuk semua enemy sih bakal kacau ya. Mantep sih gameplaynya dia ini buat di Colosseum sih gue yakin. Walaupun ya masih belum pasti juga. Kayaknya sih ini karena tipenya random target ya. Kemungkinan besar itu tipenya single target coy. Kemudian di sini ada tambahan lagi ya, dimana jika seandainya musuh yang tersisa di battle itu cuma 1 karakter saja, nanti ada 100% chance memberikan 1 stack operation lagi sepertinya sebesar 1 stack ya. Kemudian dia juga bisa memberikan efek phantom lagi untuk target tersebut. Dan di sini ada pasif tambahan yang mana saat gilirannya si Kelera itu bergerak, dia akan berikan 1 stack operation untuk semua enemies. Oke. Oh, ini bagus ya. Boleh sih ini. Boleh. Ini bagus banget. Kemudian untuk yang berikutnya ada pasif lagi di mana dia akan meningkatkan hit-nya sebesar 50%. Jadi setelah kita review kemampuan dari si Kelera terbaru ini, bisa gue lihat dia itu punya potensial yang cukup luar biasa sebenarnya. Tapi ini bisa gue bilang dia itu lebih memainkan gameplay untuk efek debuff-nya sama skill spesialnya sih. Karena skill spesialnya ini damage-nya cukup sakit ya. Apalagi buat di boss battle kayaknya sih dengan persentase 800 plus 500% ini udah termasuk lumayan besar ya. Sekali dia bergerak bisa menghasilkan damage dengan total sebanyak itu, menurut gue juga cukup udah lumayan. Walaupun dia itu cuma dapat booster damage taken-nya sebesar 10%, ya udah lumayan sebenarnya. Kalau kalian yang memainkan gameplay bertipe debuff, ini sangat bagus banget untuk di combo. Oke, di sini kita cek dulu untuk reliknya dia. Reliknya di sini udah pasti kalian dapatkan saat membeli package-nya dia langsung ya, semuanya pasti. Di sini untuk reliknya dia meningkatkan critical chance, lalu dia di sini cuma bisa meningkatkan damage ultimate-nya sebesar 30% ya. Jadi total untuk skill ultimate-nya itu jadi 210% untuk full damage-nya. Ya, lumayan ya. Walaupun kalau gue lihat di sini kayaknya dia ini bisa fleksibel untuk reliknya. Jadi kalian bisa pakai relik persona yang lain, itu nggak masalah. Walaupun ya udah pasti ya, relik eksklusifnya ini bakal lebih membantu dia. Apalagi biar bisa skill ultimate-nya itu menghasilkan damage yang lebih besar. Itulah yang mungkin bisa gue simpulkan ya dari preview karakter kita yang terbaru ini. Oke, jadi langsung saja dah kita bakal kasih kalian tips build-nya seperti apa. Jadi untuk yang pertama di sini build yang akan gue kasih adalah gear setting-nya. Jadi untuk gear setting kalian bisa lihat seperti ini terlebih dahulu. Oke,
Ini dia untuk gear settingnya. Di sini ada mix juga pastinya untuk gear yang kalian bisa pakai. Untuk kalian yang memang pengen dia ini jadi damage doang ya, lebih baik kalian bisa pakai settingan yang tipe ada gear ungunya yang ngeboost critical chance sama ngeboost critical damage. Namun jika seandainya kalian pengen si Kelera ini lebih berfokus untuk menghasilkan debuff efeknya saja, kalian bisa menggunakan gear setting yang rata-rata itu setnya ada gear legend semua, nggak ada gear ungunya sama sekali. Jadi ini yang paling rekomendasi sih untuk settingan gearnya dia ya. Jadi bisa menghasilkan damage yang optimal, bisa jadi penghasil debuff juga bisa banget. Nah, jadi kalian bisa pilih sesuka hati kalian coy untuk settingannya. Kemudian untuk yang berikutnya, fokus stat. Di sini untuk fokus stat kalian bisa lihat seperti ini ya untuk settingannya. Jadi untuk fokusnya itu gue lebih merekomendasikan ke arah attack-nya. Karena di sini kalian bisa mainkan dia 50-50 ya, antara mau jadi damage dealer atau mau jadi persona yang bisa menghasilkan debuff. Kemudian di sini gue juga merekomendasikan kalian untuk fokus ke arah critical chance-nya. Karena dengan critical chance kita bisa bikin basic attack-nya, skill spesial dan juga skill ultimate-nya ini lebih berdamage. Karena semua skill ini cukup bisa menghasilkan damage yang sangat besar. Karena persentase dan chance-nya pun juga cukup gede pastinya. Jadi itulah kenapa kita bisa lebih fokus juga untuk ke critical chance-nya. Mungkin di angka 70% udah cukup banget pastinya. Kemudian kita juga fokus critical damage-nya agar bisa meningkatkan efek critical yang dia berikan. Itu wajib sih ya, karena dia juga damage dealer pastinya. Lalu kita fokus di sini ke arah e-hit-nya. Kalau e-hit di sini 100% udah cukup banget, tapi kalau mau ditingkatkan lagi juga boleh karena kalau kalian pakai settingan yang gear legend full itu bakal meningkatkan e-hitnya minimal di angka 100% ke atas. Mungkin di angka 110% sampai 120% gitu coy. Jadi untuk fokus statnya seperti itu aja guys ya. Dan ini udah settingan terbaik pastinya untuk dia agar bisa menghasilkan damage yang optimal pastinya. Jadi mungkin gue akhiri saja untuk video kita kali ini. Kalau misalnya kalian masih ada pertanyaan lagi atau segala macam, langsung saja di kolom komentar, kita baku hantam di sana. Jadi thank you banget, see you the next video, goodbye. Dadah cuy. Thank you.